Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wirija Juli dengan NIM 2014-336. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah underwriting. Yang pertama, apa itu underwriting? Secara simpel, underwriting adalah proses memverifikasi, biasa disebut juga seleksi risiko, yang bertujuan untuk menilai dan menguji risiko para calon nasabah. Dan yang kedua, apa tugas pokok underwriting? Tugas pokok underwriting antara lain adalah melakukan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Nomor 3, jelaskan prosedur underwriting. Yang pertama, mengidentifikasi risiko, yang kedua, mengelompokkan risiko, dan yang ketiga, mengirim pengajuan calon nasabah kembali. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan equitable to the client? Equitable to the client adalah salah satu prinsip dasar bahwa tertanggung harus membayar sejumlah premi yang proporsional dengan tingkat risiko tertanggung yang diasumsikan perusahaan. Nomor 5, apa itu moral hazard? Moral hazard adalah situasi di mana seseorang tidak memiliki insentif untuk bertindak jujur atau kehati-hatian. Dalam bidang asuransi, moral hazard berkaitan erat dengan sikap moral atau kejujuran dari pihak tertanggung pemilik asuransi. Nomor 6, bagaimana cara menciptakan premi yang proporsional? Semisalkan bila permohonan asuransi diterima, perusahaan asuransi harus menentukan tingkat resiko dan harus mengenakan sejumlah premi yang wajar untuk resiko tersebut, sehingga dapat menciptakan premi yang proporsional. Nomor 7, bagaimana prosedur yang dilakukan oleh failed underwriting? Yang pertama, mengidentifikasi risiko, yang kedua, mengelompokkan risiko, yang ketiga, mengirim pengajuan calon nasabah kembali. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan reasuransi? Reasuransi adalah persetujuan antara penanggung dan reasuradur, di mana penanggung menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebagian risiko atas suatu pertanggungan yang ditutupinya kepada reasuradur, dan dengan menerima premi dari penanggung sebagaimana telah ditetapkan. Nomor 9, apa fungsi dari reasuransi? Yang pertama, merupakan alat penyebar risiko, yang kedua, memberikan jaminan tambahan kepada pemegang polis, yang ketiga, meningkatkan stabilitas keuangan penanggung. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan yearly renewable term? Yearly renewable term atau YRT adalah produk pertanggungan tambahan yang memberikan tambahan manfaat meninggal dunia atas diri tertanggung, bersifat tahunan dan dapat diperbaharui tanpa seleksi risiko ulang hingga tertanggung berusia 64 tahun. Nomor 11, jelaskan tentang fakultatif obligatory treaties. Fakultatif obligatori yaitu perjanjian reasuransi di mana perusahaan asuransi bebas menentukan apakah akan mereasuransikan risiko yang ditanggungnya atau tidak. Dan jika direasuransikan, maka perusahaan asuransi wajib menerima bagian risiko yang sudah ditetapkan untuk direasuransikan kepadanya, selama hal tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Nomor 12, apa itu retensi asuradur? Retensi merupakan jumlah risiko tertentu yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi dan penjamin atau tidak dilimpahkan kepada perusahaan reasuransi. Nomor 13, jelaskan tentang fakultatif reasuransi terci. Reasuransi fakultatif atau fakultatif reinsurance adalah reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi dengan melalui penawaran terlebih dahulu. Nomor 14, apa itu catastrophe reinsurance atau reasuransi bencana dibeli oleh perusahaan asuransi untuk mengurangi exposure-nya terhadap risiko keuangan dari peristiwa bencana yang terjadi. Ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengalihkan sebagian atau semua risiko yang terkait dengan polis yang ditanggungnya dengan imbalan sebagian dari premi yang dibebankan kepada pemegang polis. Nomor 5, jelaskan tentang
Co-insurance. Co-insurance yaitu suatu cara patungan menanggung biaya atau pengeluaran yang mengharuskan penanggung membayar persentase tertentu dan biaya medis yang disyaratkan yang dikeluarkan sebagai akibat sakit atau luka. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.